Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatgifari Radlia dari Teknik Geologi NPM 395. Saya di sini akan mempresentasikan tentang hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi dalam Islam. Yang pertama yaitu pengertian hukum Islam. Hukum Islam, baik dalam pengertian syariat maupun fikih, dibagi menjadi dua bagian, yaitu bidang ibadah dan bidang muamalah. Di bidang ibadah adalah tata cara dan upacara yang wajib dilakukan seseorang muslim dalam berhubungan dengan Allah, seperti menjalankan sholat, membayar zakat, menjalankan ibadah puasa, dan haji. Mengenai muamalah, dalam pengertian yang luas adalah ketetapan Allah yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia, walaupun ketetapan tersebut terbatas pada yang pokok-pokok saja. Jika diperhatikan dengan sungguh-sungguh, hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia itu sendiri, baik keperluan hidup yang bersifat primer, sekunder, dan tersier. Yang kedua, sumber hukum Islam. Dari hadis yang ada, para ulama menyimpulkan bahwa sumber hukum Islam ada 3, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad ulama. Ketiga sumber itu merupakan rangkaian kesatuan dengan urutan seperti yang sudah disebutkan. Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber utama ajaran Islam, sedangkan ijtihad merupakan sumber tambahan atau sumber pengembangan. Akan tetapi, jika sesuatu tersebut sudah terpapar dalam Al-Quran dan hadis, maka ijtihad tersebut tidak diperlakukan. Yang ketiga, tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam secara khusus dapat dilihat dari dua segi, yaitu pembuat hukum Islam itu sendiri, Allah dan Rasul-Nya. Tujuan hukum Islam pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang bersifat primer, bersifat sekunder, dan yang kedua, untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, untuk dilaksanakan dengan benar. Pelaku hukum Islam, yakni manusia itu sendiri, tujuannya untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan mempertahankan kehidupan. Adapun tujuan hukum Islam secara umum adalah untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengarahkan mereka kepada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat, dengan jalan mengambil segala manfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yakni yang tidak berguna bagi kehidupan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Irmawati. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi teman saya dan akan menjelaskan tentang 5 tujuan hukum Islam. Abu Ishaq Asy-Syatibi merumuskan 5 tujuan hukum Islam, yaitu yang pertama, memelihara agama, yang kedua, memelihara jiwa, yang ketiga, memelihara akal, yang keempat, memelihara keturunan, dan yang terakhir, memelihara harta. Istilah tersebut dikenal dengan sebutan Al-Maqasid Al-Khamsah. Maksud dari memelihara agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap manusia, supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk lain, dan memenuhi hajat jiwanya. Beragama merupakan kebutuhan manusia yang harus dipenuhi, karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia. Agama Islam harus terpelihara dari ancaman orang-orang yang akan merusak akidah, syariah, dan akhlak, atau mencampur adukan ajaran agama Islam dengan paham atau aliran yang batil. Agama Islam memberi perlindungan kepada pemeluk agama lain untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya. Agama Islam tidak memaksakan pemeluk agama lain meninggalkan agamanya untuk memeluk agama Islam. Hal ini dengan jelas disebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 256, yang artinya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada Tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada bahu tali yang amat kuat, yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang kedua adalah memelihara jiwa. Maksud dari memelihara jiwa menurut hukum Islam, jiwa itu harus dilindungi.
Untuk itu, hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Hukum Islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya. Selanjutnya adalah memelihara akal. Menurut hukum Islam, seseorang wajib memelihara akalnya, karena akal mempunyai peranan yang sangat penting dalam hidup dan kehidupan manusia. Dengan akal, manusia dapat memahami wahyu Allah, baik yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran maupun wahyu Allah yang terdapat dalam alam. Dengan akalnya pula, manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seseorang tidak akan mampu menjalankan hukum Islam dengan baik dan benar tanpa mempergunakan akal yang sehat. Selanjutnya adalah memelihara keturunan. Dalam hukum Islam, memelihara keturunan adalah hal yang sangat penting. Oleh karena itu, dalam hukum Islam untuk meneruskan keturunan harus melalui perkawinan yang sah menurut ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, dan dilarang melakukan perbuatan zina. Hukum kekeluargaan dan hukum kewarisan Islam yang ada dalam Al-Quran merupakan hukum yang erat kaitannya dengan pemurnian keturunan dan pemeliharaan keturunan. Dalam Al-Quran, hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah perkawinan dan kewarisan disebutkan secara tegas dan rinci, seperti larangan-larangan perkawinan yang terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 23, yang artinya, diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi, jika kamu belum campur dengan istrimu itu, dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu, dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sedangkan larangan berzina disebutkan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk. Yang terakhir adalah memelihara harta. Menurut hukum Islam, harta merupakan pemberian Allah kepada manusia untuk melangsungkan hidup dan kehidupannya. Untuk itu, manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi, dilindungi haknya untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal. Artinya, syah menurut hukum dan benar menurut ukuran moral. Pada prinsipnya, hukum Islam tidak mengakui hak milik seseorang atas suatu benda secara mutlak. Kepemilikan atas suatu benda secara mutlak hanya pada Allah. Namun, karena diperlukan adanya kepastian hukum dalam masyarakat untuk menjamin kedamaian dalam kehidupan bersama, maka hak milik seseorang atas suatu benda diakui dengan pengertian bahwa hak milik itu harus diperoleh secara halal dan berfungsi sosial. Selanjutnya adalah kontribusi umat Islam dalam perumusan sistem hukum nasional. Sebagai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, hukum Islam telah menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Maka, muncullah pemikir hukum Islam terkemuka di Indonesia tentang pengembangan dan pembaruan hukum Islam bidang muamalah di Indonesia. Gagasan kemudian melahirkan Bank Islam. Selain itu, ada beberapa kontribusi lainnya dalam perumusan dan penegakan hukum nasional, seperti diundangkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum Islam. Seperti misalnya, yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Yang keempat, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Yang kelima, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengolahan zakat. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1999 tentang penyelenggaraan haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Armitati Pritayanti dari Teknik Geologi NPM 00384.
Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Hak asasi manusia. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, secara kodrati dianugerahi hak dasar yang disebut hak asasi. Tanpa perbedaan antara satu dengan yang lainnya, lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris. Diikuti lahirnya Bill of Rights di Inggris pada tahun 1689. Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya The United States Declaration of Independence pada tahun 1776 yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquieu. Selanjutnya pada tahun 1789 lahir pula The French Declaration di mana hak-hak lebih rinci yang kemudian melahirkan The Rule of Law. Semua hak-hak yang ada dalam berbagai instrumental HAM kemudian dijadikan dasar pemikiran untuk melahirkan rumusan HAM yang bersifat universal, yang kemudian dikenal dengan The Universal Declaration of Human Rights yang disahkan oleh PBB pada tahun 1948. Perbedaan prinsip antara konsep HAM dalam pandangan Islam dan Barat. Hak asasi manusia menurut pemikiran Barat semata-mata bersifat antroposentri, artinya segala sesuatu berpusat kepada manusia. Akan tetapi sebaliknya dengan hak-hak asasi manusia menurut Islam bersifat teosentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada Tuhan. Menurut pandangan Islam, konsep HAM bukanlah hasil evolusi dari pemikiran manusia, namun merupakan hasil dari wahyu ilahi yang diturunkan melalui para nabi dan rasul dari sejak permulaan eksistensi umat manusia di atas bumi. Aspek khusus dalam konsep HAM Islam adalah tidak adanya orang lain yang dapat memanfaatkan pelanggaran hak-hak jika pelanggaran itu terjadi atas seseorang yang harus dipenuhi haknya. Adapun prinsip-prinsip HAM yang tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights dan hukum Islam. Yang pertama adalah martabat manusia, kedua prinsip persamaan, 3 prinsip kebebasan, 4 prinsip kebebasan beragama, 5 hak atas jaminan sosial, 6 hak atas harta benda. Yang terakhir, demokrasi dalam Islam. Khususnya dalam ranah politik dan sosial, demokrasi dalam Islam dianggap sebagai sistem yang demokratif dalam kerangka konseptual Islam. Banyak perhatian diberikan kepada beberapa aspek dalam konsep-konsep Islam yang sudah lama berakar, yaitu musyawarah, persetujuan, dan penilaian interpretatif yang mandiri. Perlunya musyawarah merupakan konsekuensi politik kekhalifahan manusia. Masalah musyawarah ini sudah dijelaskan dalam surat Asy-Syura. Di samping musyawarah, ada hal yang lebih sangat penting dalam masalah demokrasi, yaitu konsensus atau ijma. Sekian dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.